Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Berapa banyak dari kita mengharapkan perjalanan hidupnya nyaman, lurus, tidak menghadapi persoalan, tapi pada praktek hidupnya mengalami banyak tantangan. Orang banyak bertanya sama saya, "Pak, saya ini sudah melayani Tuhan loh. Saya ini sudah sungguh-sungguh sama Tuhan, kok saya mengalami banyak hal seperti ini." Banyak orang mempertanyakan perjalanan hidupnya setelah ikut Tuhan malah dibawa ke dalam proses padang gurun yang nggak terduga, yang tidak pernah dia pikirkan. Tambah ruwet kadang, tambah muter-muter beberapa tempat. Tetapi Tuhan memang sengaja izinkan perjalanan dalam kehidupan kita ngalami seperti itu. Sekolah padang gurun namanya. Sedang diajari tentang kehidupan berjalan sesuai dengan ketetapan ilahi. Karena kita berpikir ngikut Tuhan, jalan kita lurus tanpa hambatan. Tidak tahunya naik dan turun dalam jurang yang terjal. Sedang kita dipersiapkan. Bapak Ibu, setelah kita ikut Tuhan, Tuhan mau matikan semua mimpi kita. Tuhan mau matikan tujuan kita. Tuhan mau matikan semua pengharapan yang kita bikin sendiri, yang bukan datangnya dari Tuhan. Semua yang bukan dari Tuhan, Tuhan mau matikan. Tuhan mau ganti dengan tujuan yang ilahi, yang kekal, yang dari kerajaan Allah. Tidak heran kita itu dibawa ke dalam proses perjalanan yang tidak enak. Pengharapan yang kita inginkan, yang kita idam-idamkan malah tidak terjadi. Mimpi kita yang kita udah pernah bayangkan tidak terwujud. Kenyataannya malah lebih pahit kadang. Kenyataannya lebih tidak sesuai dengan apa yang kita idam-idamkan. Kita ternyata sedang dibawa dalam proses perjalanan menuju kematian daging. Proses sekolah kehidupan lewat padang gurun. Kalau tidak itu terjadi, kita akan menjadi orang yang ngawur sekali. Bangga, sombong, belagu, sok pinter, sok hebat, sok mampu, merasa bisa melakukan segala sesuatu tanpa Tuhan. Tuhan harus matikan semua keinginan kita, cita-cita kita, dan mimpi-mimpi besar kita. Supaya kita pakai mimpinya Tuhan, supaya pakai tujuannya Tuhan. Di Yesaya 55 ayat yang ke-8, sebab rancanganku, rancangannya Tuhan, bukanlah rancangan kita, bukan rancanganmu. Dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Kita pikir rancangan kita ini akan digenapi. Ternyata kalau itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tidak sesuai dengan kehendak hati Tuhan, rancangan kita akan dibatalkan. Kita ngikutin rencana Tuhan. Kita ini setelah hidup lahir baru, ngikut Tuhan, berjalan sama Tuhan, kita ngikutin maunya Tuhan, bukan ngikutin maunya kita. Maunya hidup kita, ngikutin jalan kita yang kita tentukan sendiri. Maunya kita berjalan semau kita sendiri, bertindak semau kita sendiri. Dan semua yang kita cita-citakan, semua yang kita inginkan, semua yang kita idamkan, semua yang menjadi mimpi kita, menjadi mimpi besar kita tergenapi. Ternyata malah sebaliknya. Ternyata Tuhan sedang persiapkan kita. Dalam proses peremukan, Tuhan mau hati kita. Dalam proses kematian daging, Tuhan mau hidup kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Tanpa komplain, tanpa ngeluh, tanpa mempertanyakan segala sesuatu. Tuhan memang harus matikan semua yang sifatnya dari diri kita sendiri. Supaya yang ilahi itu manifestasi melalui kehidupan kita. Banyak orang gak sadar ketika dibawa dalam perjalanan ini ngeluh. Ketika dibawa perjalanan seperti ini ngomel. Mempertanyakan, loh suamiku kok belum balik-balik. Kenapa kok suamiku setelah aku melayani Tuhan kok malah gila kelakuannya. Kenapa istriku kok kelakuannya seperti ini. Kenapa kok bisnisku bangkrut. Kenapa hidupku seperti ini terus-terusan. Bukan malah nyerah sama Tuhan. Bukan malah tanya Tuhan maunya apa, Tuhan maunya apa dalam hidupmu, malah komplain, malah ngeluh, malah mempertanyakan segala sesuatu. Bagian kita ini setelah ngikut Tuhan, nurut apa yang Tuhan mau. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang di dalam aku. This real Kristus yang menghidupin kita, hidupin atau bukan? Kalau kita mau izinkan Tuhan benar-benar manifestasi dari seluruh kehidupan kita, kita mau berjalan dalam ketepatan ilahi, bukan jalan mau kita sendiri. Apa yang kita rancangkan, apa yang kita rencanakan, apa yang kita inginkan, apa yang sudah kita cita-citakan, kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, akan dibatalkan. Supaya kita ini berjalan dalam ketepatan ilahi. Tergantung keputusanmu. Kita mau ngikut Tuhan atau kita mau jalan sendiri. Kita mau seenak kita sendiri atau kita mau ngikut maunya Roh Kudus. Maunya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang menyerah diri sepenuhnya di hadapan Tuhan. Taruh pikiran, perasaan, dan kemauannya di hadapan Tuhan.
dia baru bisa dipimpin Roh Kudus. Kalau daging yang ngontrol, mimpi kita yang ngontrol, cinta-cinta kita yang ngontrol dan mengendalikan, kita susah dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang mau dipimpin Roh Kudus, mau dipimpin oleh Roh menuju kekekalan, menuju penggenapan janji Tuhan adalah orang yang menyerahkan hatinya sepenuhnya di hadapan Tuhan. Makanya dijaga sikap hati kita ini di hadapan Tuhan. Jangan gampang sekali komplain. Jangan gampang sekali menggerutu. Jangan gampang sekali mempertanyakan segala sesuatu sama Tuhan. Loh kok begini Tuhan? Kenapa aku ngalamin gini? Ini kenapa ini Tuhan? Mendingan aku nyerah saja. Kamu semakin nyerah dengan keadaanmu, semakin setan akan sukacita, setan akan injak-injak kamu, setan akan gagalkan semua rencana Tuhan yang besar yang Tuhan siapkan dalam hidupmu di masa yang akan datang. Nih, daging ini perlu dimatikan. Ini semua yang dalam diri kita ini perlu dimatikan. Cita-cita kita, mimpi-mimpi besar kita perlu matikan. Supaya kita itu ngikutin jalan sama Tuhan. Ngikutin kehendak Tuhan. Ngikutin kehendak Yesus Kristus. Ngikut Tuhan bukan pakai cara dan pola pikir kita sendiri. Pakai pola pikirnya Tuhan. Pakai cara pandangnya Tuhan. Pakai keputusannya Tuhan. Bukan hidup semenak perut kita sendiri. Kita lakukan apa, terserah kita. Ujungnya, engkau akan dibikin setan babak belur dan hidupmu tidak akan pernah mempermuliakan Tuhan. Kebanyakan semua kejadian, kegagalan, kehancuran yang kita alami karena kita ngambil keputusan tanpa izin Tuhan. Ujungnya toh kalau udah kepentok tembok, sudah ngadepin problem, masalah, nggak ada jalan keluarnya, tetap kita harus cari Tuhan. Hari ini kita mesti belajar taruh hatimu, pikiranmu, kemauanmu, kehendakmu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Tanpa ada sisakan tempat sedikit pun buat diri kita sendiri. Semuanya untuk Tuhan. Baru hidup kita ini akan melihat kemuliaan Tuhan. Dagingmu harus dimatikan. Daging saya juga harus dimatikan. Ini daging dimatikannya lewat proses, namanya proses sekolah kehidupan. Sekolah padang gurun yang diizinkan Tuhan terjadi lewat kejadian-kejadian yang tidak enak. Mimpinya Yusuf tidak akan tergenapi sampai dia melewatin proses-proses yang tidak nyaman buat daging. Daud pun mengalami yang sama. Semua tokoh di Alkitab mengalami proses namanya sekolah padang gurun. Mengalami sekolah penderitaan. Diajarin bagaimana bergantung tetap sama Tuhan. Fokusnya sama Tuhan. Bukan ngikutin waktu kita. Bukan ngikutin cara kita. Tapi ngikutin caranya Tuhan. Ngikutin maunya Tuhan. Semakin kita mau nyerahkan hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Semakin kita dibawa dalam pusat kehendaknya. Kita akan lihat apa yang Paulus lakukan. Paulus ini adalah orang yang hebat sekali. Orang yang belajar mematikan semua keinginannya, cita-citanya, kehendaknya sendiri. Dia ngikutin kehendak Tuhan. Berkali-kali dia mengalami aniaya yang berat. Dia fokusnya kepada tujuan Kristus dalam hidupnya loh. Kita buka di 2 Korintus pasal yang 11 mulai ayat yang ke-7. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu? Karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma. Paulus nginjil pelayanan dengan cuma-cuma. Nggak mikirin keuntungan. Ini orang mati terhadap dirinya sendiri nih. Nggak mikirin apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, nanti aku untungnya apa. Aku dapatnya apa. Kalau kita masih hitung-hitungan sama Tuhan, kamu orang yang paling kurang ajar di hadapan Tuhan. Bagaimana mungkin kita mau hitung-hitungan sama Tuhan? Hari ini Tuhan percayakan kehidupan. Tuhan hari ini promosi. Tuhan hari ini berkati kita. Berikan kesehatan, itu harusnya bersyukur. Bahkan sampai hari ini kita ditebus. Mengalami kemenangan demi kemenangan karena kasih karunia-Nya. Tapi masih karena keserakahan, karena kedegilan, karena kejahatan hati kita pingin sesuatu yang lebih. Bukan ngikutin jalannya Tuhan, bukan ngikutin maunya Tuhan. Kita jalan mau kita sendiri. Kita pikir kita bisa kok, kita mampu kok, kita sanggup kok, kita bisa melakukan ini dan itu semau kita sendiri. Padahal kalau bukan kehendak Tuhan, harus dimatikan. Paulus, orang yang hidupnya ngalami apa artinya kematian daging. Tidak fokus pada kepentingannya, tapi fokus kepada tujuan ilahi dalam hidupnya. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan. Ini jemaat Korintus, dia beritakan Injil dengan cuma-cuma. Karena apa? Ngomong begini, jemaat-jemaat telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka sebab aku dapat melayani kamu. Dia disupport untuk bisa melayani pekerjaan Tuhan.
Ini Paulus ini hidupnya hanya didedikasikan untuk Tuhan loh, bukan untuk kepentingannya sendiri loh. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dan segala hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu. Dan aku tetap berbuat demikian. Ini jemaat Korintus, ini jemaat yang hidup dalam karunia roh, tapi hidupnya ngawur. Banyak yang terjadi penyimpangan seksual. Hidupnya ngaco sekali. Paulus memberitakan Injil di sana. Demi kebenaran Kristus di dalam diriku, aku tegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Akaya. Mengapa tidak? Apakah karena aku tidak mengasihi kamu? Allah mengetahuinya. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami, hal yang dapat dimegahkan. Paulus kerja keras, ngomong, ngajarin, didik orang-orang Korintus. Karena di Korintus banyak nabi-nabi palsu, banyak rasul-rasul palsu. Perhatikan ayat 13, sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Ada orang yang ngakunya pelayanan, ternyata ngambil keuntungan dirinya sendiri. Paulus alami itu. Paulus fokusnya kepada Tuhan. Paulus ini udah belajar matiin daging, keinginan hawa nafsu, ngikutin dipimpin Tuhan. Dia berjalan. Ketika dia mau ke suatu kota, Roh Kudus cegah, dia datang ke Yerusalem. Padahal di Yerusalem sengsara dan penderitaan sedang menanti dia. Tetap jalan. Ini orang loh ngikut Tuhan itu sungguh-sungguh. Gak ada hitung-hitungan. Tapi banyak orang melayani Tuhan, ngikut Tuhan masih hitung-hitungan. Untungku apa? Aku nanti kalau pelayanan dapatnya apa? Tetap dapat keuntungan di mana? Promosi apa enggak? Dapat duit apa enggak? Dapat persembahan apa enggak? Bahkan kita jahat manipulasi firman Tuhan. Kita pakai nama Tuhan untuk kepentingan kita sendiri. Kita menjadi orang yang menipu Tuhan. Dan jangan berharap hidupmu dipakai Tuhan. Ujungnya hidupmu akan dikuasain setan, diinjak-injak. Orang-orang model kayak begini akan dikuasai iblis. Perhatikan ayat yang ke-14, hal itu tidak usah mengherankan. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Makanya nih anak Tuhan, umat Tuhan harus dewasa. Supaya bisa membedakan mana iblis yang menyamar sebagai malaikat terang, mana rasul yang benar, mana hamba Tuhan yang benar, mana nabi yang benar, supaya tidak disesatkan. Orang kalau nggak ngerti kebenaran, mudah disesatkan. Orang yang nggak ngerti firman, nggak bergaul dengan Tuhan, mudah disesatkan. Kenapa mudah disesatkan? Nggak ada pengetahuan, nggak ada hikmat. Orang yang mudah disesatkan, diambil keuntungannya. Dan orang-orang yang disesatkan ini adalah orang-orang yang malang sekali loh. Nggak bisa membedakan, dia buta, tuli, dan tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang jahat. Mana itu iblis yang menyamar sebagai malaikat terang, dan mana itu real rasul-rasul yang murni di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-15, jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayan menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka adalah setimpal dengan perbuatan mereka. Hari ini banyak hamba Tuhan yang ngakunya hamba Tuhan, ternyata bukan hamba Tuhan beneran. Dia bisa khotbah, dia bisa sharing firman, dia bisa berdoa, ternyata ada embel-embel di belakangnya. Uang, kemewahan, persembahan, supaya hidup tenang, hidup bahagia, pakai nama Tuhan. Kita hamba Tuhan, kalau nggak murni suatu hari kita akan juga bertanggung jawab di hadapan Tuhan kok. Kita nih jadi hamba Tuhan tujuannya apa? Dipanggil real untuk menyenangkan hati Tuhan atau sekedar mencari keuangan, cari persembahan, cari belas kasihan orang-orang kaya? Kalau kita udah didapatin seperti itu, kamu jalanmu harus koreksi diri dan menyerah sepenuhnya di hadapan Tuhan. Minta Roh Kudus pulihkan. Kalau tidak, kamu jadi hamba yang jahat. Kamu tidak akan menikmatin semua yang besar yang datang dari Tuhan. Hamba Tuhan harus mengalami mati daging, pikul salib, sangkal diri. Benar-benar real, memiliki kemurnian hati. Baru akan dipercayakan hal besar. Baru surga akan nyatakan segala sesuatu yang lebih besar selama kita tinggal di bumi. Toh suatu hari kalau kita ini nggak transparan hati kita di hadapan Tuhan, kita pakai nama Tuhan, kita pakai ayat, kita pakai apa untuk kepentingan sendiri, kita suatu hari juga akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jangan dikira kita bisa luput di dunia dan luput setelah kematian.
kita tidak akan pernah bisa luput di tangan Tuhan, dari tangan Tuhan. Segala sesuatu yang di dalam hati kita ini harus murni, harus tulus. Jangan sampai kita menjadi orang yang pelayan-pelayan hanya mengejar keuntungan, menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran, padahal melayani untuk upah. Kalau udah sampai seperti ini, perlu bertobat. Jangan sampai kita menyesatkan orang lain, tipu orang lain dengan perkara-perkara rohani. Pakai nubuatan, pakai penglihatan, pakai pernyataan Tuhan, padahal palsu, rekaan manusia. Jahat di hadapan Tuhan. Kita ini harus jadi hamba Tuhan yang murni. This real. Makanya orang, kalau mimpinya tidak dimatikan, cita-citanya tidak dimatikan, keinginannya tidak matikan, ketika jadi hamba Tuhan yang tamak. Fokus pada keuntungan sendiri. Diri kita ini sebelum melayani Tuhan, sebelum terlibat pelayanan, kita harus belajar mati daging. Baru kita bisa pelayanan murni di hadapan Tuhan. Umat Tuhan, dengerin baik-baik. Engkau harus belajar matiin daging dan hawa nafsumu, supaya hidupmu berkenan di hadapan Tuhan. Tanpa pikul salib, sangkal diri, mati daging, engkau menjadi orang Kristen duniawi. Orang Kristen yang legalistik, hanya sekedar ibadah kehidupannya tapi bejat, rusak, dan palsu. Tanpa memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita bisa kelihatan rohani melakukan segala aktivitas rohani. Tapi itu hanya lahiriah saja. Di dalamnya kosong. Tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Hampa. Bisa ngomong, bisa khotbah, bisa berdoa. Tetapi kosong, tidak terhubung dengan sumber kuasa. Tidak memiliki hubungan yang dalam, apalagi hidup dalam dosa, tambah ngawur, tambah bejat, tambah rusak. Harus pikul salib, mati daging, sangkal diri. Baru bisa didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Kita ngikutin jalan Tuhan, bukan ngikutin mau kita sendiri. Kita melayani Tuhan, bukan melayani mau kita sendiri. Kita melayani mimpinya Tuhan, bukan melayani mimpi kita sendiri. Kita melayani tujuan Tuhan, bukan melayani tujuan hidup kita sendiri. Kalau kita melayani mimpi kita sendiri, kita melayani tujuan kita sendiri, kita melayani cita-cita kita sendiri, kita bisa pakai segala sesuatu yang Tuhan berikan hanya untuk memuaskan hawa nafsu dan kepentingan kita. Harus dimatikan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Makanya bersyukur kalau engkau ngadapin masalah, engkau ngadapin persoalan, engkau ngadapin impitan, engkau ngadapin tekanan, engkau ngadapin ujian. Itu belajar pikul salib, mati daging, sangkal diri, bereaksi seperti yang Tuhan mau. Perhatikan ayat yang ke-15. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayan menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Jadi ada pelayan yang menyamar sebagai hamba Tuhan beneran, tetapi mereka adalah palsu. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Paulus ngomong lagi, diulangi lagi. Kuulangi lagi. Jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh. Kita akan lihat di ayat yang 23. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berjerih lelah. Paulus bekerja, berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara. Hidupnya lebih banyak di penjara karena memberitakan Injil kebenaran. This real. Hidupnya nih murni melayani Tuhan, ngikutin kehendak Tuhan. Hari ini kan gak ada orang yang di penjara. Kalau hari ini orang dimasuk penjara karena kebodohannya, karena keserakahan, ketamakannya, korupsi ya di penjara, karena menipu orangnya di penjara. Tapi kita nih harus hidup takut akan Tuhan. Semakin kau diberikan kemerdekaan bebas, semakin kau berjalan dalam kehendak Tuhan, semakin Tuhan akan percayakan perkara-perkara besar untuk menggenapi rencana Tuhan di muka bumi. Perhatikan ini apa yang Paulus alami. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali di dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami kapal karam. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah-tengah laut. Ini Paulus ngalami loh. Hatinya, motivasinya murni memberitakan Injil. Sekarang kan gak ada orang ngalami kayak begini. Orang disinggung sedikit aja marah, kepahitan, sakit hati. Bagaimana hidup dalam kemuliaan Tuhan? Kamu melayani egomu, melayani tujuanmu, melayani mimpimu sendiri, bukan melayani tujuan Tuhan. Bagaimana mungkin kemuliaan Tuhan manifestasi dalam hidupmu? Tidak heran Tuhan percayakan sama Paulus nih, hidupnya didedikasikan untuk Tuhan. Hidupnya fokus untuk melayani Tuhan. Melayani tujuan Tuhan, bukan melayani tujuannya sendiri.
Karena dia hidup sepenuhnya untuk Kristus dan mati sepenuhnya untuk Kristus. Bayangkan Bapak Ibu, tidak heran Tuhan percayakan nulis 3/4 perjanjian baru lalui Paulus. Orang yang sudah belajar hidup mati terhadap dirinya sendiri, mati terhadap cita-citanya sendiri, mati terhadap mimpinya sendiri, mati terhadap tujuannya sendiri, dan ngikutin tujuan Tuhan dalam hidup. Ayat yang ke-26, dalam perjalanan aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan pihak dari orang-orang yang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara yang palsu. Ditekan kanan kiri loh, ngadepin masalah yang berat dia nih. Ini baru real hamba Tuhan yang murni. Hari ini jarang. Ada nggak Pak hamba Tuhan yang kayak begini? Ada, tapi jarang. Kebanyakan orang fokus pada dirinya sendiri. Lihat bagaimana pelayananku lebih besar, namaku lebih besar, pelayananku lebih besar, jemaatku lebih besar, ministeriku lebih besar. Semuanya fokus pada diri sendiri. Tapi kita harus belajar memiliki kemurnian hati yang di dalam batin. Kita hidup bukan untuk diri kita sendiri. Kita melayani tujuan Tuhan. Kita melayani visi Tuhan. Kita melayani cita-cita Tuhan. Kita melayani mimpinya Tuhan. Kita harus berserah penuh. Belajar setiap hari. Mati daging, pikul salib, sangkal diri. Ini orang-orang kayak begini kalau udah lulus itu powerful. Punya otoritas, punya kuasa, punya hikmat, punya pengertian. Ayat yang ke-27. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal yang lain lagi. Urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Powerful nggak? Kerjanya, hidupnya didedikasikan untuk ngurusin jemaat-jemaat Tuhan. Karena panggilan hidupnya seperti itu. Jika ada orang yang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang yang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku harus bermegah atas kelemahanku. Allah Bapa dari Yesus Tuhan kita yang terpuji sampai selama-lamanya tahu bahwa aku tidak berdusta. Di Damsik, wali negeri Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsik untuk menangkap aku. Tetapi dalam sebuah keranjang aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota. Dengan demikian aku terluput dari tangannya. Paulus mengalami semua aniaya dalam hidupnya. Paulus mengalami semua tekanan, himpitan, persoalan. Belum lagi diserang sesama hamba-hamba Tuhan yang palsu. Tetapi hatinya ini tetap didedikasikan untuk Tuhan. Orang berpikir hari ini hidup hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Yang penting aku hidup nyaman. Yang penting aku bahagia. Dan tidak peduli dengan hati Tuhan. Nggak peduli dengan perasaan Tuhan. Melayani kepentinganmu sendiri loh. Padahal Tuhan punya maksud dan tujuan dari setiap hidup yang Tuhan percayakan dalam diri kita hari ini. Napas yang Tuhan percayakan dari diri kita. Berkat yang Tuhan percayakan sampai hari ini. Tuhan punya maksud dan tujuan. Kita harus ngikutin kehendak Tuhan, bukan ngikutin maumu sendiri. Orang-orang yang masih fokus pada diri sendiri ini nggak mengerti kayak begini nih. Ini perkara yang besar, ini perkara yang dalam ini. Bagi orang yang kepahitan masih pusingin dengan dirinya sendiri. Pusingin dengan masalahnya tersendiri. Pusingin dengan suaminya. Pusing dengan masalah hatinya. Pusing dengan masalah orang lain. Pusing dengan kepahitannya. Pusing dengan masa lalunya. Tidak pernah bisa berpikir dengan seperti apa yang Paulus pikirkan. Dia terlalu ego. Harga dirinya terlalu nonjol. Nggak ngerti tujuan Tuhan. Paulus beda. Paulus ini beda. Ini orang yang sudah mengalami Tuhan. Hidupnya dimatikan, diproses, dibentuk. Makanya hari ini engkau sedang menghadapi masalah persoalan itu bersyukur. Tuhan sedang matiin dagingmu tuh. Dimatiin sepenuhnya itu loh. Jangan komplain. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Berubah. Jangan tuntut orang lain berubah. Harusnya tambah hari kita kenal Tuhan. Tambah belajar matiin daging dan hawa nafsu kita. Semakin kenal Tuhan, harusnya semakin kita dibawa setiap hari menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Berjalan dalam ketepatan ilahi. Hidupmu bukan kamu lagi untukmu lagi. Hidupmu untuk Kristus. Hidup kita hari ini untuk Kristus, bukan untuk melayani. Emosi kita masih pusing dengan persoalan, pusing dengan keadaan, pusing dengan masalah. Bagaimana mungkin kamu bisa ngerti kehendak Tuhan kalau masih pusing dengan seperti itu? Harus cari Tuhan sungguh-sungguh, harus fokus sama Tuhan. Kalau selama ini terjadi kekacauan, karena hidupmu tidak ada tanggung jawabnya di hadapan Tuhan. Kerja ngawur, ngelola keuangan ngawur,
bangun hubungan suami istri ngawur, makanya tidak heran babak belur terus-terusan. Ya hari ini bertobat, Tuhan sanggup pulihkan. Sekali engkau kenal Tuhan, cari Tuhan, kejar Tuhan, hidup dalam ketepatan nilai, berjalan dalam ketepatan nilai, bukan jalan mau kita sendiri. Kita ngikutin apa yang Tuhan mau. Makanya kalau orang mau dipakai Tuhan, mau dipercayakan Tuhan, ngalami hal yang gak enak. Makanya jangan berpikir, loh aku ikut Tuhan kok ngalami kayak begini. Bagus kalau engkau sedang mengalami kesesakan. Kalau hari ini engkau sedang mengalami aniaya, engkau sedang mengalami rasanya direndahkan, gak dihormatin, gak dihargain, mentok segala sesuatu. Bagus. Itu waktunya Tuhan beresin hatimu, Tuhan bentuk hatimu. Kalau nggak ngalami kayak begitu, kita ini terlalu degil, kita terlalu benar, apalagi kalau udah masih punya uang banyak, punya jabatan tinggi, terlalu angkuh, terlalu sombong ngikutin mau Tuhan. Makanya kadang Tuhan remukkan dahulu, Tuhan matikan, Tuhan remat-remat dahulu, sampai bisa dibentuk seperti yang Dia mau. Orang kalau masih bangga, masih sombong, harga dirinya tinggi, egonya tinggi, susah hatinya ditekuk. Makanya keras kepala, benernya sendiri, menangnya sendiri, pinternya sendiri, ngelawan terus. Baru kalau udah kepentur tembok, kepentok-pentok tuh baru sadar dibentuk. Berapa banyak orang yang ngalami kayak begitu. Semua tokoh di Alkitab tuh ngalami namanya proses peremukan. Semuanya ngalami. Makanya hatinya berubah. Nggak ada tokoh yang hidupnya jalan mulus terus. Semua tokoh di Alkitab yang besar-besar namanya, sebut saja, semuanya ngalami. Musa, Abraham, Daud, Yusuf, Paulus, Petrus, semua ngalami proses. Dan proses itu harus kita alami. Dan respon kita harus benar. Itu proses padang gurun, sekolah kehidupan. Mimpi kita harus dimatikan, supaya kita ngikutin mimpinya Tuhan. Semua kebanggaan kita kadang harus dibawa sampai ke titik nol, supaya kita nggak meninggikan diri. Yesus yang kita tinggikan, Yesus yang kita muliakan. Kita menjalankan hidup ini, menjalani mimpinya Tuhan, menjalani tujuannya Tuhan, berjalan seperti yang Tuhan mau, berjalan seperti yang Tuhan ingin. Bukan kita ngawur sembarangan dan sembrono, hidup berantakan acak-adut. Orang yang belum matang dalam proses pembentukan, ketika dia dipromosi, dia akan hancur dan menyeret banyak orang hancur. Jadi batu sandungan banyak orang. Dia pikir dia hebat, dia pikir dia pinter, dia pikir dia sanggup melakukan ini dan itu. Tapi ternyata ketika proses pemurnian itu terjadi, hancur hidupnya. Makanya bersyukur, jangan mengharap ikut Tuhan, kamu di ini, kamu di itu. Berharap ketika engkau ikut Tuhan, hatimu diubah Tuhan dahulu. Ketika hatimu diubah Tuhan, hatimu lembut mau dibentuk Tuhan, Tuhan siap promosi. Lebih dari sekedar yang kamu bayangkan, lebih dari sekedar yang kamu mimpikan, lebih dari sekedar yang kamu inginkan dan kamu cita-citakan. Tuhan mau itu digenapi dalam kehidupan kita. Dimulai dari mana? Belajar mati daging, pikul salib, sangkal diri. Jalan bersama Tuhan, jalan ngikut Tuhan, jalan beriringan sama Tuhan. Tanpa ini, kita akan menjadi orang Kristen agamawi, Kristen palsu. Kita pikir kita orang yang cinta Tuhan, kita melakukan semua aktivitas rohani, padahal kita mati di dalamnya, kosong, remuk, rusak, bejat, dan najis serta kotor. Tuhan mau hati ini dipersembahkan buat kemuliaan namanya. Tuhan mau hidup ini jadi korban yang berkenan di hadapannya. Amin. Lewat proses permukaan, lewat masalah, lewat kejadian yang hari ini kau alami. Itu bagus. Itu datangnya dari Tuhan untuk membentuk hatimu, untuk memproses hidupmu. Sedang mempersiapkan kau, surga sedang mempersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Tapi karena mata kita ini terlalu dibutakan oleh ego dan hawa nafsu, kita susah melihat tujuan Tuhan. Orang yang matanya sedang buta, nggak bisa melihat dengan kacamata ilahi, tidak bisa memandang ke depan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan cita-citakan, apa tujuan Tuhan dalam hidupnya. Jalan mau sendiri, hidup maunya sendiri, kacau, rusak, dan berantakan. Hari ini hati harus didedikasikan untuk Tuhan sepenuhnya. Hidup ini untuk jalani tujuan Tuhan, bukan jalani tujuan kita. Ngikutin visi Tuhan, bukan ngikutin visi kita. Kalau kita ini tetap jalan ngikutin visi kita, kamu akan jadi orang yang tamak.
tinggal tunggu waktu aja kejatuhan akan menimpa hidupmu. Kalau kita ngikutin mau kita sendiri, ego kita sendiri, tinggal tunggu waktu saja. Waktu yang akan membawa dalam proses pemurnian. Ketika pemurnian itu terjadi, engkau akan jatuh tersandung dan setan akan ambil keuntungan di dalamnya. Mimpi, cita-cita kita harus taruh di mezbah Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Paulus bukan ngikutin jalannya dia, ngikutin maunya Tuhan. Mana ada orang yang berpendidikan tinggi, orang yang pinter, mau melayani Tuhan, dianiaya, ditekan, disesah, kalau bukan karena dia mencintai Tuhan. Ini Paulus orang yang mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Makanya hidupnya didedikasikan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Hidupnya memiliki dampak sampai hari ini. Amin. Ini orang hebat nih. Kalau kita pingin hebat, kita harus diremukkan dahulu. Kalau kita pingin jadi orang yang kuat, kokoh, kita harus ngadepin masalah dahulu. Jangan nangis. Jangan fokus pada masalah terus. Masalahmu sendiri yang dipikirin terus. Kekuranganmu sendiri. Dosamu terus jatuh dalam dosa. Bagaimana kamu bisa mikirin hati Tuhan? Masih muter di sekitar itu terus. Beranjak pergi. Jalan melihat tujuan Tuhan. Bukan saatnya main-main. Orang Kristen bertahun-tahun masih pusing dengan masalahnya yang bertahun-tahun gak kelar-kelar. Dengan persoalan hidupnya gak kelar-kelar. Boleh kamu tuh ngadepin masalah tuh. Harus dihadepin. Jangan lari dari masalah. Kamu hari ini ngadepin suamimu yang gak bertobat. Jalani, kamu bukan fokus kepada suamimu. Fokus sama Tuhan. Jangan apalagi fokus sama perasaanmu. Rasanya nyerah, rasanya gak kuat. Kok dia tambah gila sama selingkuhannya. Bodoh amat, jangan mau tahu. Kamu mau tahu tujuan Tuhan dalam hidupmu. Kalau kamu ingin tahu jalan Tuhan, jangan fokus dengan kejadian yang terjadi hari ini. Kamu fokus kepada janji Tuhan. Fokus kepada apa yang Tuhan mau di akhir hidupmu. Kalau engkau fokus pada persoalan yang terjadi hari ini, kamu akan nyesek, stres, bingung, kacau, putus asa. Ujungnya imanmu akan habis dan dikuasai oleh iblis. Hidup kita tambah kokoh, tambah kuat, tambah hari tambah cinta Tuhan, tambah hari tambah mengasihi Tuhan. Tambah hari tambah hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Saya berdoa Bapak Ibu, hari ini apapun yang kita alami, kita enjoy saja jalan sama Tuhan. Karena Tuhan sedang persiapkan kita untuk sesuatu yang lebih besar lagi di masa yang akan datang. Jangan ikutin dagingmu. Jangan ikutin egomu. Jangan ikutin kemauanmu. Jangan turutin perasaanmu. Kalau itu bukan dari Tuhan, harus dimatikan. Harus dimatikan. Supaya mimpi Tuhan, tujuan Tuhan, kehendak Tuhan, pikiran Tuhan yang kita jalani setiap hari. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita ini jalan dengan mimpinya Tuhan. Kita jalan dengan tujuannya Tuhan. Kita jalan dengan kehendaknya Tuhan. Kamu ditempatkan dimanapun, kamu akan berkemenangan loh. Kamu ngadepin masalah kayak apapun, kamu bisa enjoy. Sekalipun ditaruh di padang gurun yang kering kerontang. Karena kamu disertain Tuhan. Tuhan sanggup bikin mujizat. Tuhan sanggup bikin mata air. Tuhan sanggup berikan perlindungan secara ilahi. Kita hari ini pingin ngalami kemenangan, tapi di sisi lain kita ngikutin keinginan daging. Loh, kita ini jadi incarannya iblis kok sampai hari ini. Dibikin kamu bawa belur nanti. Dibikin hancur. Dibikin kita pusing. Tidak fokus kepada tujuan Tuhan. Fokus kepada hal yang lain. Sehingga rencana Tuhan tidak tergenapi dalam kehidupan kita. Hari ini, hati ini harus kita dedikasikan untuk Tuhan. Amin. Nikmatin semua permukaan yang terjadi. Permukaan itu bagus buat manusia batin kita. Supaya takluk, tunduk, ngikutin kehendak Tuhan. Bukan ngikutin kehendak kita. Semua permukaan harus kita alami. Bagian dari proses yang Tuhan izinkan. Untuk membuat hati kita semakin hari semakin mencintai Tuhan. Amin. Didapatin berkenan seperti yang Tuhan mau. Nikmatin semua masalahmu hari ini. Enjoy bersama Tuhan. Mikirin hati Tuhan, jangan mikirin hatimu sendiri. Mikirin perasaan Tuhan, jangan mikirin perasaanmu sendiri. Kalau ngikutin perasaan kita, nggak akan ada habis-habisnya. Orang kita mau nikmatnya, kita mau enaknya, kita mau disayangin, kita mau diberkatin, kita mau dipromosi, kita nggak mau mengalami penderitaan kok kalau kita mau ngikutin perasaan kita. Tapi jalan Tuhan adalah bukan jalan kita. Mimpi Tuhan seringkali bukan mimpinya kita. Tapi kita harus ngikutin mimpinya Tuhan. Ngikutin jalannya Tuhan. Semua yang bukan dari Tuhan di dalam diri kita harus belajar kita tanggalkan. Kita matikan.
Kita ngikutin kehendak ilahi. Kita berjalan bersama Tuhan setiap hari. Dan kita menikmatin semua kebajikan, semua kemurahan, semua hal yang besar dalam kehidupan kita. Jalanmu akan enjoy. Kalau engkau fokus pada dirimu sendiri, jalanmu terlalu berat. Jalani hidup kok seperti ini. Aku kok ngalami begini. Karena kamu fokus pada dirimu sendiri. Ketika kita fokus sama Tuhan, kita mau tanggalkan semuanya yang bukan dari Tuhan. Kita ngikutin apa yang Tuhan mau saja. Hidupmu akan benar-benar hidup yang menikmatin kebahagiaan. Hidup yang menikmatin hidup. Hidup yang enjoy. Rest in the presence of the Lord. Tidak berhenti sampai situ. Hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Hari ini taruh semuanya yang bukan dari Tuhan. Kita tanggalkan ngikutin apa yang Tuhan mau. Jalan seperti yang Tuhan mau. Apa yang saya sampaikan ini berat nih. Buat orang-orang yang kepahitan, buat orang-orang yang masih pusing dengan diri sendiri, gak nyampe nih. Kita harus belajar beranjak nih. Bertolak nih. Dari iman satu pada iman yang lain. Kita bertolak terus. Berjalan seirama. Ngikutin jejak langkah Tuhan. Seirama. Seritme dengan Tuhan. Semakin hari hidup kita semakin menyenangkan hati yang Raja Maha Mulia itu. Hidup kita semakin dibawa ke dalam level iman yang berbeda. Memiliki urapan raja-raja. Bukan urapan orang kusta. Kita bertolak dari iman satu pada iman yang lain. Dari pengurapan satu pada pengurapan yang lain. Dari level satu pada level yang lain. Semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Dan hidup kita semakin seperti yang Tuhan mau. Berjalan sekehendak Tuhan. Menggenapi visi Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu. Kita berdoa, Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu, buat firman-Mu. Kami kembalikan untuk hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah. Terpatri, terpahat dalam loh batin kami yang paling dalam. Kami berdoa setiap orang yang mendengarkan ini, semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Berjalan dalam kehendak Tuhan. Berjalan ngikutin maunya Tuhan. Bukan ngikutin dirinya sendiri. Egonya, tujuannya, mimpinya, cita-citanya, pengharapannya, tapi pengharapan Tuhan, cita-cita Tuhan, mimpi Tuhan, digenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kamu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sembuh. Oleh bilur Yesus, dalam nama Yesus terjadi kesembuhan ilahi. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.